Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Pianugraha MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis, serta teman-teman semua yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 kelas A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mengembangkan kemampuan menulis artikel ilmiah. Selanjutnya. Baik, di sini kelompok 3 beranggotakan 15 orang, diantaranya ada Nia Sophia, Rosiana Hoirunisa, Siva Regina, Hergayati Sabila, Adinda Talia, Alvina Damayanti, kemudian ada Sinti Lutfia, Siti Nabila, Nadia Dawiyah, Rizal Putra, Cepi Kustati, Aditya Nur Faizal, Apipah Nurul, Hilman Arif Alamsyah, dan juga saya sendiri, Salman Heri Farah sebagai moderator. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian akan dijelaskan oleh Teh Syifa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian kemampuan menulis. Menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, gramatikal, dan penggunaan ejaan. Pada dasarnya, tujuan menulis adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya, masih di dalam definisi, selanjutnya ada definisi ataupun pengertian artikel yang akan kembali dijelaskan oleh Teh Rosiana. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian artikel. Artikel merupakan suatu karya ilmiah sederhana. Menurut Wen 2008, artikel adalah karya tulis sederhana seperti halnya berita, esai, atau kiat. Artikel adalah suatu esai yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang serta pendapat pribadi si penulisnya. Tentunya setelah ia membaca berbagai pendapat dari berbagai sumber, artikel biasanya dimuat dalam suatu kabar, majalah, atau koran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Nia. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya ada karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal 4 aspek menurut Dahlman. Yang pertama ada struktur. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang kedua ada komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga ada sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Nia atas penjelasannya. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri, kita akan masuk ke bagian struktur artikel ilmiah yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Teh Hergayati. Kepadanya disilakan. Baik, di sini ada secara umum struktur artikel ilmiah. Yang A ada head atau judul, yang B ada byline atau nama penulis, C intro pendahuluan, D bridging atau penghubung intro dengan isi tulisan, E body atau isi tulisan atau uraian yang biasanya terdiri atas sub-sub-judul. Yang terakhir ada closing atau penutup. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Teh Hergayati. Selanjutnya masih ada penjelasan struktur artikel ilmiah yang akan dijelaskan oleh Teh Adinda. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada ada struktur artikel ilmiah. Menurut Gufron, tahun 2014, halaman 4-6, bisa dipelajari seperti di bawah ini. Yang pertama ada judul, yang kedua baris kepemilikan, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode, yang ketujuh hasil pembahasan, yang kedelapan simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Adinda, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Alvina, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Kang. Sementara itu, menurut Wardani 2006, ciri-ciri karya ilmiah yaitu yang pertama dari segi sisi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada materi teori-teori yang telah diketahui kebenarannya. Yang ketiga, sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, kebahasaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah sifat denotatif. Yang kelima, penulisan. Sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Alvina atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada aspek kebahasaan artikel yang akan disampaikan oleh Teh Sinti, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kebahasaan artikel. Menurut Mahkamah dalam Gufron 2014 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Aspek kebahasaan tersebut yaitu yang pertama ada pemilihan kata. Kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Yang kedua yaitu ada penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat haruslah disusun secara sistematis, jelas, runtut, sederhana atau mudah dipahami, hemat objek, dan yang terpenting adalah menarik. Yang ketiga ada pengembangan paragraf. Paragraf yang disusun hendaknya dikembangkan secara variatif dan sistematis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Sinti atas penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Teh Siti Nabila, kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilihan kata dalam mengembangkan keterampilan menulis karya ilmiah. Yang pertama, memperluas kosakata mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan keaktifan pemakaian kata. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan penggunaan idiom. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penggunaan majas. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman dan penggunaan istilah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan penggunaan kata-kata mutakhir. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, dan akan dilanjutkan pemaparan materi oleh Teh Nadia, kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya menurut Jacobs dan kawan-kawan pada tahun 1981, halaman 29 menyatakan bahwa ada 5 aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan dalam menulis karya ilmiah, meliputi isi, organisasi, kosakata dan istilah, penggunaan bahasa, dan penerapan ejaan dan teknik penulisan. Untuk yang pertama adalah aspek isi, menyangkut rumusan masalah, pengungkapan gagasan, dan pemaparan bukti untuk menguatkan gagasan berupa gambaran informasi lengkap tentang apa dan mengapa yang ditulis sesuai dengan judul, permasalahan, dan maksud tulisan. Yang kedua ada aspek organisasi, berkaitan dengan struktur penulisan, yakni cara bagaimana berbagai informasi disajikan secara runtut dan menarik.
Yang ketiga ada aspek kosakata dan istilah, menyangkut bagaimana pemilihan kata dalam setiap kalimat dengan menggunakan kata dan istilah ilmiah sehingga menimbulkan pemahaman tertentu. Yang keempat ada aspek penggunaan bahasa, menyangkut pengkonstruksian kalimat yang dalam pembentukan bahasa. Yang kelima ada aspek ejaan dan teknik penulisan, menyangkut penerapan seluruh kaidah ejaan dan format penulisan karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, secara umum, masalah penelitian ini untuk mengetahui kemampuan menulis makalah ilmiah mahasiswa. Secara khusus, masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis makalah ilmiah mahasiswa dari aspek yang pertama, kemampuan mengembangkan isi makalah ilmiah. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan makalah ilmiah. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kosakata dan istilah makalah ilmiah. Yang keempat, kemampuan menggunakan bahasa makalah ilmiah. Dan yang kelima, kemampuan menerapkan ejaan dan teknik penulisan makalah ilmiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Teh Nadia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai, boleh di next Teh. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pemaparan yang akan disampaikan oleh Kang Rizal. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang selanjutnya ada kesalahan yang kerap dilakukan oleh penulis. Yang pertama itu mengabaikan target pembaca. Lalu yang kedua tidak didukung penelitian yang cukup. Yang ketiga tidak melakukan penyuntingan. Kesalahan pertama yang kerap dilakukan banyak orang selain konten yang tidak sesuai dengan target membaca yang telah dipilih. Sebuah tulisan yang baik mampu menghubungkan sang penulis dengan masyarakat umum selaku pembaca. Dengan cara ini, konten disajikan tidak hanya serta-merta sebagai ekspresi pemikiran sang penulis, tetapi juga materi edukasi bagi masyarakat. Lalu yang kedua, tidak didukung penelitian yang cukup. Ketika sebuah tulisan disajikan, masyarakat tidak sekadar menjadi rangkaian kata-kata. Juga mencari tulisan yang bisa memberikan mereka informasi yang berharga. Oleh karena itu, hindari kesalahan yang tidak melibatkan data dan fakta dalam tulisan. Terlebih hindari penyajian tulisan yang hanya berdasarkan rumor, gosip, mitos, ataupun berita bohong. Lalu yang terakhir, tidak melakukan penyuntingan. Penyuntingan tidak hanya terkait tanda baca, identitas, huruf kapital, ataupun hal serupa lainnya. Tapi penyuntingan juga turut mencangkup penggunaan gaya bahasa dan sudut pandang yang sesuai dengan pembaca inginkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaiannya Kang Rizal. Materi selanjutnya mengenai proses penulisan artikel akan disampaikan oleh Kang Cepi Kustati. Kepadanya disilakan. Ya, baik, terima kasih. Mengenai proses penulisan artikel, menurut Lipton dalam Farid 2017 halaman 2 menjelaskan bahwa dalam proses penulisan itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada brainstorming, di mana suatu proses yang disebut dengan pencatatan ide-ide yang ditemukan ke media, bisa berupa tulisan, di kertas, dan sebagainya. Yang kedua ada drafting, di mana suatu proses dimulai dengan melengkapi kalimat-kalimat utuh, paragraf, dan subtopik yang dilakukan saat proses brainstorming. Selanjutnya adalah dengan membuat penghubung di antara kalimat dan subtopik. Yang ketiga ada revising, proses setelah tulisan sudah selesai secara keseluruhan, kemudian merevisi tulisan tersebut supaya menjadi tulisan yang baik. Yang keempat ada editing,
Proses editing ini merupakan proses yang bisa dilakukan oleh beberapa orang atau sendirian yang memperhatikan tata bahasa dan format artikel atau gaya selingkung dari suatu jurnal yang akan dituju. Dan yang kelima ada publishing. Proses akhir dari penulisan sebelum memasukkannya ke jurnal sebagai seorang penulis harus dengan tulisannya tersebut apakah sudah layak dan matang untuk diterbitkan atau masih perlu diperbaiki lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Cepi atas pemaparannya. Kemudian ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Aditya dan juga Kang Hilman. Kepadanya disilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Salman. Berikutnya ada derajat keilmiahan menurut Bauer Henry pada tahun 1994 halaman 54. Yang pertama, derajat 1 yaitu Frontier Science atau Primary Literature adalah sebuah karya yang merupakan gabungan dari berbagai usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan segala cara yang didapat diterima oleh manusia. Seperti dengan cara eksperimen sederhana, mencoba atau memikirkan sesuatu dengan serius. Yang kedua, ada derajat kedua yaitu secondary literature, yaitu karya pada derajat 1 yang telah dipublikasikan dengan banyak diacu atau dirujuk dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya monograf, review artikel, graduate textbook. Kemudian yang ketiga, derajat 3 ini terdiri dari tertiary literature atau textbook science. Karya yang telah menjadi textbook dan kebenarannya seakan absolut, sehingga menjadi sejenis materi pengejaran dogmatis. Terima kasih, saya alihkan kepada Kang Hilman. Baik, untuk melanjutkannya, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Maxine Hairston 1986 halaman 6 menyebutkan bahwa tulisan yang baik itu harus bersifat signifikan, jernih, ekonomis, bersifat membangun, dan gramatik. Good writing is significant, clear, unified, economical, developed, and grammatical. Tentu ini syarat umum dalam sebuah tulisan, mengingat tulisan itu harus dibaca orang. Tulisan memang harus berkaitan signifikan dengan suatu permasalahan yang menarik. Kalau tidak, tulisan tersebut tidak akan dibaca. Tulisan juga harus jenis, tidak tendensius karena unsur subjektif tidak terlalu disenangi para pembaca. Tulisan juga harus ekonomis agar pembaca tidak jenuh saat membaca. Tulisan pun harus bertata bahasa karena itu mencerminkan logika bahasa yang dipakai penulis. Baik, untuk pemaparan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Aditya dan juga Kang Hilman yang telah menyampaikan materi dengan baik. Kemudian pemaparan selanjutnya mengenai pengembangan menulis makalah ilmiah akan disampaikan oleh Kang Cepi Kustati. Kepadanya disilakan. Ya, baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya mengenai pengembangan menulis makalah. Itu ada 5. Yang pertama ada kemampuan menulis makalah ilmiah. Yang kedua, kemampuan mengembangkan isi makalah ilmiah. Nah, apa sih mengembangkan isi makalah ilmiah ini? Menurut Kurniawan, yang mengupayakan bahwa isi dalam tulisan harus memerhatikan kualitas dan ruang lingkup isi yang hendak disampaikan informasi dan substantif, pengembangan gagasan, tuntas dan relevan dengan permasalahan yang hendak disampaikan. Nah, yang ketiga ada kemampuan organisasi makalah. Nah, apa sih kemampuan organisasi makalah ini? Ialah menurut Kurniawan menyatakan bahwa organisasi dalam tulisan karya ilmiah berkaitan dengan ekspresi atau gagasan yang akan diungkapkan oleh penulis. Yang keempat ada kemampuan menggunakan bahasa makalah. Kemampuan menggunakan bahasa makalah dalam penelitian ini berkaitan dengan struktur kalimat atau sintaksis yang digunakan oleh mahasiswa.
Dan yang terakhir, kemampuan menerapkan ejaan dan teknik penulisan makalah ilmiah. Ini berkaitan atau berkenaan dengan penerapan ejaan, tanda baca, penulisan, dan juga penulisan huruf. Itu aja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Cepi Kustati atas pemaparan materinya, dan selanjutnya mengenai publikasi artikel ilmiah akan disampaikan oleh TA Pipa, kepadanya disilakan. Baik, yang selanjutnya publikasi artikel ilmiah. Yang pertama, konferensi atau seminar. Suatu pertemuan ilmiah, para akademisi yang bertujuan untuk membagikan hasil penelitian-penelitian yang pada akhirnya akan dipresentasikan. Konferensi yang diadakan suatu kampus atau instansi tertentu biasanya bisa bertaraf nasional, bahkan internasional. Yang kedua, jurnal nasional atau internasional. Mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal dan sampai akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Dapat meningkatkan kualitas penulis sebagai seorang akademisi. Di Indonesia sendiri, apabila para mahasiswa, dosen, peneliti dapat mempublikasikannya di jurnal yang terindeks pada Sinta atau Scopus adalah pencapaian yang luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih TA Pipa dan juga teman-teman yang sudah menyampaikan materi mengenai mengembangkan kemampuan menulis artikel ilmiah, dan sekian penyampaian materi dari kelompok 3 kelas A1. Terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.